Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Agustin dengan NIM 2230202285. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi anak didik. Pengertian dari sosialisasi anak didik sendiri yaitu sosialisasi merupakan proses sosial yang membimbing individu dalam pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitar. Kesimpulannya yaitu bahwa sosialisasi anak didik merupakan sebuah proses pembelajaran kepada anak didik yang diberikan melalui proses pendidikan di sekolah dengan mengajarkan menggunakan strategi bagaimana senantiasa selalu bisa beradaptasi dimanapun dengan siapapun dan dalam situasi apapun. Terus juga di sini juga ada aspek perkembangan sosialisasi manusia. Adapun perkembangan manusia tampak dalam dua aspek, yaitu yang pertama aspek biologi dan yang kedua yaitu aspek personal sosial. Sedangkan perkembangan sosial manusia mempunyai dua aspek, yaitu proses belajar sosial atau process of learning atau proses sosialisasi, dan yang kedua yaitu proses pembentukan kesetiaan sosial atau formation of social loyalties. Selanjutnya yaitu ada pengaruh perkembangan sosialisasi terhadap tingkah laku. Dalam perkembangan sosial anak, mereka dapat memikirkan dirinya sendiri dan orang lain. Pemikiran itu terwujud dalam refleksi dini yang sering mengarah ke penilaian diri dan kritik dari hasil pergaulannya dengan orang lain. Pikiran anak sering dipengaruhi oleh ide-ide dari teori-teori yang menyebabkan sikap kritis terhadap situasi dan orang lain, termasuk kepada orang tuanya. Pengaruh egosentris sering terlibat, antara lain berupa cita-cita atau idealisme yang baik, terlalu menitik beratkan pikiran sendiri tanpa memikirkan akibat lebih jauh dan tanpa memperhitungkan kesulitan yang mungkin menyebabkan tidak berhasilnya menyelesaikan persoalan. Di sini juga ada sosialisasi anak didik dalam lingkup pendidikan. Yang pertama yaitu sosialisasi orang tua dan anak didiknya. Sosialisasi pertama dilakukan anak didik dengan orang tuanya untuk menimbulkan efek pertumbuhan dan perkembangan anak didik, baik menyangkut pendidikan awal yang disengaja ataupun tidak disengaja. Yang kedua yaitu sosialisasi di sekolah. Sekolah merupakan jenjang kedua sesudah rumah. Apabila di rumah hanya bergaul dengan anggota keluarga dan tetangganya, maka di sekolah anak didik mengalami suasana yang berbeda. Sosialisasi anak didik menjadi bagian dari interaksi antara guru dan murid-murid lainnya. Selanjutnya yaitu faktor yang mengendalikan sosialisasi anak didiknya. Yang pertama yaitu antara lain sifat dasar, dan yang kedua lingkungan prenatal, yang ketiga perbedaan individu baik secara fisik maupun non-fisik, dan yang keempat yaitu lingkungan. Adapun dari lingkungan ini ada dua, yaitu yang pertama lingkungan alam yang mencakup keadaan tanah, iklim, cuaca, dan lain-lain. Terus yang kedua yaitu kebudayaan, meliputi aspek material dan aspek non-material. Dan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu motivasi. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.